Oke, selamat datang di channel Investor Profit. Di video kali ini saya akan membahas saham EKAD atau PT Eka Dharma International Tbk. Disclaimer dulu, video ini bukan untuk ajakan jual maupun beli suatu saham. Oke, langsung ke pembahasan. Yang pertama, profil perusahaan. PT Eka Dharma International Tbk atau yang berkode saham EKAD adalah salah satu perusahaan terbuka yang bergerak di bidang industri pita perekat dan telah memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. EKAD didirikan pada tahun 1981, alias sudah lebih dari 40 tahun, dengan nama PT Eka Dharma Widya Grafika, dan kemudian berganti nama menjadi PT Eka Dharma International Tbk pada tahun 2006. EKAD menjadi perusahaan publik atau IPO sejak tahun 1990. Dan kini, EKAD telah menjadi salah satu pemimpin pasar di bidang industri pita perekat dengan melakukan berbagai terobosan-terobosan baru baik dalam produksi maupun pemasaran hasil produksi. Selanjutnya, produk dan brand EKAD. Hingga sekarang, kegiatan utama EKAD adalah pembuatan pita perekat dan telah menghasilkan berbagai produk antara lain cloth tape, OPP tape, craft paper tape, dan seterusnya seperti yang dapat dilihat pada layar. Produk-produk tersebut dipasarkan dengan merek Daimaru, Superfix, EKT, dan Bestpac. Selanjutnya, struktur kepemilikan saham. Terdapat satu pengendali saham EKAD, yakni PT Eka Dharma Inti Perkasa dengan kepemilikan 81,46%. Kemudian sisanya 18,54% dimiliki oleh masyarakat atau publik. PT Eka Dharma Inti Perkasa ini dimiliki oleh Bapak Judi Widya Leonardi dengan kepemilikan 92%. Siapa sih Bapak Judi Widya Leonardi ini? Beliau telah menjabat sebagai Presiden Direktur PT Eka Dharma International Tbk sejak tahun 1981. Beliau diangkat kembali sebagai Direktur Utama melalui rapat umum pemegang saham tanggal 21 Agustus 2021 kemarin. EKAD memiliki dua anak usaha, yakni yang pertama PT Eka Dharma Mitra Niaga di bidang usaha perdagangan di Jakarta Utara dengan kepemilikan 99%. Yang kedua, Visco Industries, bidang usaha pembuatan dan pemasaran pita perekat di Selangor Darul Ihsan di Malaysia dengan kepemilikan 77,95%. Selanjutnya, wilayah operasional EKAD. Hingga akhir tahun 2022, EKAD memiliki 24 kantor cabang dan 20 stop point yang tersebar di seluruh Indonesia, khususnya di pulau besar yakni di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Kemudian kinerja laporan keuangan kuartal 3 tahun 2023. Total aset EKAD saat ini sebesar 1,2 triliun atau naik 814 juta atau setara 0,07% dari kuartal 4 tahun 2022. Pos terbesar aset EKAD terletak pada aset tetap sebesar 462 miliar yang turun 5,8 miliar atau 1,25% dari kuartal 4 tahun 2022. Kemudian pos terbesar kedua pada kas dan standar kas sebesar 164 miliar. Kas ini turun 227 miliar atau 58,06% dari kuartal 4 2022. Kenapa kas dan setara kas turun sebanyak ini? Dapat dilihat pada layar bagian cash flow. Walaupun kas aktivitas operasinya positif 55 miliar, kan tetapi kas aktivitas investasi dan pendanaan mengalami minus yang lumayan banyak, terutama pada aktivitas investasi yang minus 232 miliar untuk penempatan aset keuangan biaya perolehan diamortisasi dan 11 miliar untuk perolehan aset tetap. Sedangkan kas aktivitas pendanaan, pos terbesar terletak pada pembayaran dividen sebesar 30 miliar dan pembayaran pinjaman bank jangka pendek sebesar 29 miliar.
Kemudian liabilitas dan ekuitas. Total liabilitas EKAT saat ini sebesar 95 miliar. Turun 13 miliar atau 12,09% dari kuartal 4 2022. Kenapa bisa demikian? Karena turunnya beberapa pos khususnya utang bank dan piutang usaha pihak ketiga. Jika total liabilitas EKAT 95 miliar dan kas sebesar 164 miliar, maka dapat disimpulkan bahwa EKAT tidak akan mengalami masalah terkait liabilitas atau utangnya, karena EKAT bahkan dapat melunasi seluruh liabilitasnya dengan kas dan setara kas. Sementara itu, ekuitas EKAT saat ini sebesar 1,09 triliun, naik 12 miliar atau 1,19% dari kuartal 4 2022. Ekuitas EKAT naik dikarenakan bertambahnya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Selanjutnya penjualan dan laba. Penjualan bersih EKAT kuartal 3 tahun ini sebesar 390 miliar, turun 78 miliar atau 16,66% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenapa penjualan bisa turun? Dapat dilihat pada layar, penjualan turun dikarenakan turunnya penjualan pita berkat ke pihak ketiga. Jika penjualan turun, otomatis laba juga turun. Laba EKAT saat ini sebesar 59 miliar, turun 9,8 miliar atau 15,07% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. EKAT mengalami beberapa aksi korporasi setelah IPO seperti dividen saham, stock split, dan saham bonus. Aksi korporasi EKAT yang dilakukan terakhir adalah stock split 1:5 yang dilakukan pada Agustus 2022 kemarin. Selanjutnya mengenai dividen EKAT. Dapat dilihat pada layar, dalam 6 tahun terakhir EKAT telah rutin membagikan dividen 1 kali setahun. Dan dalam 3 tahun terakhir EKAT membagikan dividen dengan dividen payout ratio di atas 30%. Kemudian yang terakhir mengenai valuasi dari PER dan BV. Sebenarnya ada beberapa indikator lain untuk melakukan valuasi suatu saham, akan tetapi saya kali ini cuma memaparkan PER dan BV-nya saja. Misalnya silakan analisa sendiri. PER EKAT sekarang di 12,76 lebih tinggi dibandingkan PER rata-rata 5 tahun terakhir yang di 10,14 kali. PER yang tinggi disebabkan karena menurunnya laba atau EPS EKAT, sedangkan tidak diimbangi dengan penurunan dari sisi harga sahamnya. Sedangkan PBV EKAT sekarang di 0,78 kali, lebih rendah dibandingkan PBV rata-rata 5 tahun terakhir, yakni di 0,92 kali. Jika dilihat dari PER, EKAT belum dikatakan murah, tapi jika dilihat dari PBV, EKAT sudah termasuk kategori murah. Apakah EKAT memang sudah termasuk murah dan layak untuk dibeli atau masih termasuk mahal dan menunggu harganya turun? Silakan analisa lebih dalam dan putuskan sendiri. Dalam video ini bukan untuk ajakan jual maupun beli suatu saham. Oke, mungkin sekian. Dan terima kasih telah mengikuti pembahasan singkat saham EKAT. Bila ingin diskusi silahkan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di pembahasan saham berikutnya.